Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aplen Setiadi Laga. Saya dari Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang dijadikan kuis pada sistem mikroprosesor hari ini. Listing programnya dapat dilihat di sini dan ini adalah skematiknya. Oke. Saya akan mulai menjelaskan sebenarnya program ini untuk apa, baris per baris ya. Ini dimulai dari deklarasi value, initial value pada suatu variabel yang bernama A, B, C, D, D, P, E, F, G dengan angka 3, 4, 7, 6, 8, 5, 2, 9. Ya, ini di-assign nilainya, sehingga variabel-variabel ini sekarang bernilai 3, 4, 7, 6, 8, 5, 2, dan 9. Lalu ini integer switch up pin sama dengan 12. Jadi sekarang nilai variabel dari switch up pin ini adalah 12 dan switch down pin sekarang bernilai 13. Lalu ini semua sebenarnya adalah initial value ya, mengassign initial value dari variabel global yang akan digunakan di sini. Kenapa disebut variabel global? Karena dia tidak berada di dalam suatu fungsi apapun. Dia ada di luar fungsi yang lain, sehingga sepanjang program ini masih dijalankan, jika kembali ke awal maka nilai ini akan tetap digunakan. Oke. Ada variabel counter sama dengan 0, button up sama dengan 0, last button up state sama dengan 0. Ini di-assign semua dengan angka 0 atau nilai 0. Lalu lanjut ke fungsi di bawahnya, yaitu void setup serial begin 9600. Jadi ini untuk menginisiasi berfungsinya serial display yang ada ya, kalau di Tinkercad ada di bagian bawah tempat kita membuat programnya, ada serial display gitu. Nah, ini untuk istilahnya menyalakan serial display tersebut untuk mengeluarkan nilai-nilai yang memang kita maksudkan untuk keluar di sana, atau kata-kata apapun itu. Lalu ada pin mode di sini. Nah, ini adalah setup untuk pin mana saja yang akan digunakan dari Arduino tersebut. Jadi ini pin mode A. A ini kan tadi di-assign nilainya dengan 3, berarti pin nomor 3 itu di-assign difungsikan sebagai output. B itu kan di-assign nilai dengan 4, berarti pin nomor 4 di-assign maksudnya difungsikan sebagai output, dan terus seperti itu. Jadi semuanya dideklarasikan sebagai output. Nah, tapi ada sedikit yang kurang di sini. Cuma itu akan ada ketahuannya di bagian bawah. Jadi mungkin nanti saja. Jika ini sudah di output semua, maka berarti perlu diingat bahwa ini adalah pin-pin yang akan berhubungan langsung atau yang menjadi masukan bagi 7 segment untuk menyalakan atau mengendalikan apa yang akan ditampilkan di 7 segmen tersebut. A itu sebenarnya representasi dari pin A, pin B. Di sini ada pin A, pin B, pin C, pin D, pin E, pin F, G, dan DP yang ada di sini. Nah, ini output dari Arduino akan menjadi input bagi 7 segmen tersebut. Lalu di bawahnya ada digital write, artinya adalah fungsi yang berguna untuk istilahnya menuliskan atau mengeluarkan nilai operasional gitulah istilahnya. Si pin yang di-assign DP-nya ini, atau pin DP ini kan 8 ya, berarti pin nomor 8 ini, jadi Arduino lewat pin nomor 8 mengirim sinyal atau sinyal yang merupakan sinyal digital yang dimasukkan ke dalam kategori high. Jadi kan digital kan hanya ada dua state, itu low dan high. Maka itu akan pin nomor 8 akan mengirimkan sinyal high ke pin DP ini, yaitu dari 8 ke pin DP. Ya. Lalu masuk ke void loop, fungsi utama atau fungsi yang berisi program utama untuk menjalankan Arduino-nya. Nah, yang pertama di sini adalah button up state.
button upstate kan tadi adalah suatu variabel yang di-assign nilainya dengan 0. Nah, tapi sekarang kita meng-assign nilainya dengan fungsi digital read switch up function. Ini adalah input output function ya, digital read, digital write, analog read, analog write, itu kan. Itu adalah input outputnya. Ini adalah berupa input. Jadi digital read ini artinya adalah membaca bacaan input yang berasal dari switch up pin, di mana switch up pinnya adalah 12. Artinya Arduino ini akan membaca input yang berasal atau yang masuk ke pin nomor 12 dan mengassign nilainya ke variabel button up state yang tadinya 0 sekarang bernilai berasal dari digital read ini, switch up pin. Lalu di bawahnya ada button down state sama dengan digital read switch down pin, sama seperti yang di atasnya, yaitu membaca kalau switch down ini kan nomor 13, kita akan membaca masukannya dari nomor 13 ini dan mengassign nilainya dengan button down state ini, assign nilainya ke button down state. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, ada sedikit ada kekurangan di sini, dimana kalau memang misalkan digital read itu berarti dia pin nomor 12 dan pin nomor 13, switch up pin dan switch down pin ini itu difungsikan sebagai input. Cuma di setup ini tidak dideklarasikan seperti itu. Seharusnya ada tambahan program di sini itu pin mode pakai 12 atau pakai switch up pin, input, harus seperti itu. Bisa juga pin mode 12, out input, jangan gitu. Bisa juga yang tadi pin mode switch down pin, input, harusnya seperti itu. Biar si Arduino ini mengaktifkan pin tersebut sebagai input, kanal input lah istilahnya. Dari mana masukannya masuk ke Arduino itu harusnya di situ. Harusnya di assign nilainya di sini. Nah, di setup maksudnya, di setup di sini. Lalu selanjutnya adalah if button up state tidak sama dengan last button up state. Jadi button up state itu kan tadi nilainya udah bukan 0 lagi setelah ini dilakukan. Seandainya memang inputnya adalah bukan kondisi yang sama, atau misalkan dipencet atau gimana sehingga inputnya bukan 0 lagi, maka ini akan tidak sama dengan 0 lagi, udah berubah nilainya. Maka karena last button up state tidak berubah sama sekali, nilai dari atas yaitu dia assign nilai dengan 0, maka artinya jika button up state itu tidak sama dengan 0, maka ini akan dieksekusi. Namun jika ini sama dengan 0 button up state-nya ya tidak akan dieksekusi karena kondisinya tidak memenuhi untuk eksekusinya control statement if ini. Jika memenuhi, maka di bawahnya akan dijalankan. Nah, kita asumsikan bahwa ini memenuhi, maka if yang di bawah sini akan program yang dalam sini akan dijalankan. Yang pertama akan dilihat if button up state sama dengan high. Nah, kita lihat di sini, jika memang button up state-nya itu bernilai high, digital read-nya ini assign nilai high, ya kan? Maka ini akan dijalankan. Bawahnya akan dijalankan. Dan kita lihat di sini ada if counter sama dengan 19, counter sama dengan minus 1. Ini akan dilakukan jika counternya bernilai sama dengan 19. Sedangkan kita tahu bahwa counter di sini di-assign nilainya dengan 0. Artinya, if ini tidak akan dijalankan terlebih dahulu. If ini akan dijalankan jika memang counternya sudah sama dengan 19. Tapi tadi masih 0, sehingga ini akan dilewat. Tidak dijalankan dulu. Dan yang dijalankan adalah di bawahnya, yaitu counter plus ini, increment nilai counter. Yang tadinya 0, sekarang menjadi 1. Lalu di bawahnya ada serial print ln counter. Jadi serial display-nya itu akan menampilkan nilai counter. Counternya tadi kan berapa nilainya? 1. Maka serial print-nya akan mencetak atau mengeluarkan nilai 1. Angka 1. Nah, di bawahnya ada sujud sama dengan counter dibagi atau div 2. Seperti dalam halnya bahasa C, bahwa nilai yang dapat di-assign ke dalam suatu variabel tergantung jenis variabelnya. Kalau misalkan tadi counternya 1 lalu dibagi 2, itu kan 0,5, artinya kan suatu angka pecahan ya, bukan bilangan bulat.
Nah, kalau seandainya sujud ini tipe datanya adalah float, maka dia bisa menyimpan data pecahan semacam itu, desimal semacam itu. Tapi karena ini tipenya adalah integer, maka tidak bisa mengassign nilai itu, sehingga yang diambil karena 0,5 yang diambil adalah bilangan bulatnya, yaitu 0, maka sujud ini akan bernilai 0. Nah, karena sujud sama dengan 0, change number. Nah, ini adalah fungsi yang ada di bagian bawah. Kita lanjut ke sini. Change number ini adalah suatu fungsi, dia memanggil fungsi bernama change number dengan masukkan sujud, masukkan angka variabel sujud ini nilainya ke fungsi yang ada di bawah sini. Ini fungsinya ada di sini. Ini fungsinya ada return value-nya adalah void, tidak berjenis apapun, tidak integer, tidak float atau apapun itu. Ini ada change number, nama fungsinya. Ini integer button press adalah variabel masukan untuk fungsi ini. Jadi yang tadi kan change number sujud. Jadi sujudnya ini akan diassign nilainya ke button press, sehingga button press inilah yang akan dilaksanakan di dalam fungsi ini, nilai button press. Nah, dengan sujudnya adalah 0, maka yang masuk ke sini button press-nya sama dengan 0, berarti switch 0. Artinya yang akan dilaksanakan oleh fungsi change number ini adalah case 0. Artinya case 0 ini kan berarti menampilkan angka 0 di 7 segmen yang ada di sini, sehingga akan dikeluarkan tampilan 0, angka 0. Case 0 kan itu untuk mengeluarkan nilai 0 atau angka 0. Ini mengeluarkan angka 1, angka 2 sampai angka 9 di bawah. Oke. Jika itu sudah dilakukan, maka program akan lanjut lagi ke sini. Tone 10,1000. Nah, ini tone ini fungsinya untuk menyalakan buzzer. Buzzer ini mendapat masukan dari pin nomor 10. Nah, ini ada kekurangan lagi. Seharusnya di setup ini ada deklarasi pinnya, pin mode 10, output, karena dia menjadi output dari Arduino atau perintahnya kan dari Arduino ke buzzer, sehingga itu adalah output. Harusnya ada pin mode 10, output misalnya. Atau mau 10-nya itu kita assign di sini, misalkan integer buzzer sama dengan 10. Nah, ini dari sini pin mode buzzer, output, bisa seperti itu. Bebas. Nah, ini 10, lalu ada 1000. Sini 1000 ini adalah frekuensinya. Mau seberapa keras, mau seberapa lemah atau gimana suaranya, itu bisa diatur di sini frekuensinya. Lalu si tone ini akan dijalankan selama 50 milisecond. Delaynya kan 50 milisecond. Jadi cuma pip gitu atau dimanapun suara buzzer nanti. Lalu no tone ini artinya adalah dimatikan, tidak mengeluarkan suara apapun. Jadi tidak mengeluarkan suara apapun karena tidak ada frekuensinya juga kan. Ini fungsi yang berbeda, no tone. Lalu diberi delay 500 milisecond. Lalu setelah 500 milisecond ini lewat, maka lanjut ke program selanjutnya, yaitu switch counter. Nah, tadi kan counternya kita ingat bahwa ini counternya 1 ya. Nilai counternya dari atas ini kan udah dapat nilai 1. Artinya switch 1. Artinya kan harusnya case-nya itu yang diajarkan adalah case number 1, case 1. Cuma di sini kita lihat tidak ada case 1. Case-nya ada 0, 2, 4, 6, 8 dan lain sebagainya ini. Yang mana sebenarnya keluarannya sama aja digital write, DP high terus break gitu ya. Jadi pin DP-nya itu dibuat high gitu kalau seandainya case-nya 0, 2, 4, 6. Nah, tapi kalau misalkan tidak terdapat case-nya di sini, yaitu yang ini kan semuanya genap ya. Seandainya case-nya adalah case ganjil 1, 3, 5, maka yang akan dijalankan adalah default ini, yaitu membuat digital write DP atau menuliskan mengeluarkan state low ke pin DP. Ini pin DP itu kan ada pin 8 ya. Jadi 8 itu mengeluarkan sinyal low. Seperti itu. Lalu lanjut. Karena tadi 1 ya, berarti yang diajarkan adalah yang ini. Kalau yang 2 nanti yang ada di yang 2 itu. Kalau 0 ya ada 0, ada case 16 dan lain sebagainya. Lalu ada change number lagi.
Setelah ini selesai dieksekusi, kita masuk ke fungsi yang change number tadi dengan counter yang sama, yaitu 1. Nilainya kan masih belum berubah counter. Sehingga itu adalah 1. Change numbernya masuk ke sini, input integer button pressnya, switchnya switch 1, maka si 7 segment ini tidak lagi menampilkan angka 0 tapi sudah berganti ke angka 1 karena counternya 1, ya kan? Dengan atau selama 300 milisecond. Tapi ada else di sini. Ingat, kan tadi kan ada if button up state sama dengan high, maka ini yang dijalankan. Tapi kalau case-nya else atau tidak high gitu kan, maka serial print ln off akan ditampilkan kata-kata di display serial itu off. Dan ini akan di delay lagi selama 50 milisecond sebelum mengulang program. Kenapa saya cepat mengulang program ke atas, bukan melanjutkan ke sini atau melihat ini, karena jelas kan if yang tadi sama if yang ini kan satu tingkat istilahnya. Nah, if yang ini, dapat dilihat di sini tidak dieksekusi. Kenapa begitu? Karena kita harus ingat bahwa button down state itu mendapatkan masukan atau diassign nilainya dengan atau melalui digital read switch down pin. Dan kita lihat di sini bahwa switch down pin itu angka 13, artinya pin 13 masukannya. Tapi dilihat skematik ini, pin nomor 13 tidak dihubungkan ke komponen manapun. Artinya switch 13 ini ya inactive atau tidak aktif, tidak menjadi apapun. Toh nggak di ini juga gitu kan. Jadi artinya nggak dipakai gitu loh. Sehingga digital read-nya juga akan tetap tidak merubah apapun dari nilai button down state. Artinya button down state akan tetap bernilai 0. Sebanyak apapun ini diiterasi atau diulang-ulang, ya tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan merubah apapun pada nilai button down state karena nggak dipakai sama sekali juga. Sehingga button down state-nya akan tetap sama dengan last button down state. Last button down state kan tadi kan 0. Sehingga button down state akan tetap sama dengan 0. Jadi akan tidak terpenuhi kondisi yang ini. Tidak akan pernah tidak sama, selalu sama dengan 0. Sehingga ini tidak akan pernah dieksekusi dan program di bawahnya, program di dalam if ini ya tidak akan pernah dieksekusi selama pin nomor 13 tidak diberikan input dari manapun gitu. Yang tidak merubah nilai button down state, makanya tidak akan dieksekusi sama sekali. Oke. Jadi ya kita lewat saja sebenarnya. Kalau seandainya button nomor 13 ini dieksekusi ya berarti ya ini akan dieksekusi gitu. Program yang ada di dalam sini. Ya. Dan selesai di sini programnya. Ini kan kurung awal terakhir dari if yang ada dari void loop, ya kan. Artinya kan setelah di bawah sana ya baliknya ke sini lagi. Selama program yang dijalankan ya baliknya ke sini lagi, membaca lagi ini tidak berubah sama sekali di button down state-nya, lalu dieksekusi lagi ini atau tidak ya tergantung nanti hasilnya kayak gimana. Berarti programnya semacam itu. Jadi ada beberapa kekurangan, yaitu di pin mode-nya tidak mendeklarasikan input dari 12 dan 13-nya juga tidak dipakai. Lalu ya itu yang tidak ada ya. Ini juga yang 10 ini tidak ada inputnya, tadi harusnya pin mode 10, input 10, output. Karena ini kan tone, buzzer ini outputnya, sehingga kalau tidak di-assign nilainya atau tidak di setup sebagai output maka ini tidak akan menyala. Karena menurut Arduino ya tidak dipakai. Jadi artinya pin nomor 10 tidak dipakai walaupun kita mendeklarasikan ini 10 pinnya, pin nomor 10, karena Arduino tidak menganggap ini menyala pin nomor 10 ya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tone-nya atau buzzernya tidak akan menyala. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan dari program ini.
Sekian dan terima kasih.